Bab 1001 kehidupan akan segera berakhir. 6. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 1001 kehidupan akan segera berakhir. 6. Dalam beberapa jam, pergolakan total terjadi di seluruh United Mainland, dan kegelapan yang menakutkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan memudar sementara suara yang memulai semua ini membayangi kepala semua orang seperti pedang Damokles. Suhu hangat telah lama hilang, digantikan oleh rasa dingin yang membekukan, kematian sedang sekarat, flora layu, dan bahkan para pembudidaya yang lemah pun terpengaruh. Binatang-binatang iblis menjadi mengamuk, menyerang semua yang ada di jalan mereka. 10 ras teratas semuanya panik dan semua pembudidaya teratas yang hadir di daratan utama bersatu sedang menuju ke Union Kontinen untuk mencari bantuan dari situasi ini. Bukan hanya daratan, bahkan laut yang tak berujung pun terpengaruh. Gelombang pasang naik, dan makhluk-makhluk laut melarikan diri menuju kedalaman laut, tetapi bahkan tempat itu tidak memberikan rasa aman. Sepertinya tidak ada yang bisa bersembunyi dari kegelapan itu. Federasi Raja Laut dalam keadaan darurat. Pada saat ini, penguasa serikat dan 10 orang dari dunia lain berkumpul di depan altar putih tembus pandang yang diukir dengan rune emas yang tidak dapat dipahami. Ini adalah altar kenaikan. Penguasa serikat menyatakan dengan ekspresi berat di wajahnya, ada keengganan yang jelas di matanya dan juga ketakutan yang tersembunyi. Apakah kamu masih berencana untuk tinggal? Iblis di antara kelompok itu mencibir, meskipun aku tidak tahu makhluk macam apa itu dan sumber kegelapan, itu jelas, jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah kulihat. Jika kamu ingin tinggal, kamu lebih dari diterima, tetapi sudah saatnya kita pergi. Apa yang kamu sebut harta karun itu bahkan tidak ada. Mereka semua bersekutu dengan penguasa serikat dan tinggal di sini sehingga mereka dapat berbagi harta karun yang melegenda ini. Tetapi bahkan setelah mencari begitu lama, tidak ada jejaknya dimanapun, juga pencuri yang sulit ditangkap itu tidak muncul, jadi mereka hampir menyerah. Tetapi penguasa serikat masih bersikeras untuk tinggal dan menolak untuk menyerah. Terlebih lagi, dialah satu-satunya yang tahu di mana altar kenaikan disembunyikan, jadi mereka tidak punya pilihan selain bersabar. Namun, sekarang, setelah mendengar suara itu dan menyaksikan kegelapan itu beserta dampaknya, mereka tidak ingin apa-apa selain meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mereka tahu jauh lebih banyak daripada orang-orang di Mortal Sky Heaven dan dapat merasakan kegelapan ini, dan pemilik suara itu hanyalah orang biasa. Bahkan Union Lord yang biasanya tenang, yang paling misterius di antara mereka, merasa khawatir, dan dia harus mengakui bahwa bahkan dengan tubuhnya yang sebenarnya, dia bukanlah lawan yang gelap itu. Jadi, melarikan diri adalah satu-satunya pilihan, dan dari jaringan informasinya, dia menyimpulkan bahwa setiap tempat dipengaruhi oleh kegelapan, bahkan laut dalam. Formasi serikat juga sama sekali tidak berguna melawan dampak kegelapan itu, dan dia tidak punya pilihan selain menyerah di bawah tekanan ke-10 orang ini. Bahkan jika ada harta karun, mereka harus bertahan hidup untuk menikmatinya dan dari situasi mereka saat ini, tampaknya hampir mustahil. Kegelapan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka takut, dan mereka tidak ingin tinggal untuk mencari tahu apa yang akan terjadi begitu kegelapan berhenti menyebar. Sekarang, mereka berencana menggunakan altar kenaikan ini untuk melarikan diri dari surga, tetapi penguasa serikat tampaknya masih enggan. Dia benar-benar serakah. Bagaimana kita bisa mengaktifkannya? Setan dalam kelompok itu bertanya dengan dingin. Penguasa serikat tidak memiliki kata-kata untuk membalas. Dan mendesah, coba saja menerobos keadaan hukum di altar kenaikan, dan kamu akan memicu kesengsaraan kenaikan. Setelah kamu berhasil mengatasinya, kamu akan naik. Meskipun itu bukan tubuh aslinya, dia telah menggunakan teknik kuno untuk mengirim sebagian jiwanya. Tetapi jika bagian jiwanya ini mati, tubuh utamanya akan mengalami serangan balik yang mengerikan, dan dia mungkin tidak akan pernah bisa pulih dan meningkatkan kultivasinya lagi. Jadi, dia ingin melarikan diri dari tempat ini atau setidaknya mengirim sebagian jiwanya. Es terkejut karena ini terlalu aneh, mereka menghilang. Apakah itu master dari Nightmare Chief? Dia tidak bisa hanya memikirkan orang misterius ini. Aku tidak tahu, tapi kalaupun iya, kenapa mereka meninggalkanku? Thomas menjawab dengan tidak yakin. Dia adalah salah satu wakil pemimpin, jadi tidak masuk akal jika pihak lain meninggalkannya sambil membawa semua orang kecuali. Mata Es sedikit menyipit saat dia juga memikirkan hal ini, apakah kau ketahuan? Ini, aku tidak pernah mengungkapkan apapun, dan aku sangat berhati-hati saat menghubungimu.
kecuali mereka bisa membaca pikiranku tanpa aku sadari. Suara Thomas suram karena dia jelas tidak percaya diri lagi. Jika mereka tahu Thomas adalah mata-mata, maka mungkinkah mereka tidak mengambil tindakan sehingga mereka bisa menghubungiku? S hanya bisa memikirkan kemungkinan ini dan merasa khawatir. Baiklah, kau duluan. Situasi ini benar-benar aneh. Kita harus pergi. S berkata dengan serius sebelum dia membiarkan Thomas masuk ke dalam ring penyimpanan. Namun, dia tidak pergi karena masih ada sesuatu yang harus dia lakukan, dan dia menatap kegelapan. Jika ini benar-benar terjadi karena aku, maka aku akan membunuh semua orang di dunia langit emas. Apakah pilihanku benar? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap saat perasaan bersalah menyelimuti hatinya. Jika orang ini benar-benar keberadaan yang diperingatkan pedang itu kepadanya, maka dia benar-benar telah berdosa hanya karena keegoisannya sendiri, dan sekarang semua orang akan mati. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu apakah keberadaan ini akan berhenti di situ. Bagaimana jika selanjutnya menargetkan Sky Heart Plains? S bahkan tidak ingin memikirkannya karena itu akan berakhir baginya. Jadi, dia dengan cepat menuju ke arah lain, menggunakan kekuatannya sepenuhnya karena dia merasa tidak banyak waktu tersisa. Beberapa jam berlalu, dan pada saat ini, S melayang di atas sebuah pulau yang ditutupi lapisan es dengan sedikit rasa lega. Aku nyaris berhasil, ketika suara menakutkan yang sama bergema di seluruh dunia seperti sebelumnya. Surga tidak berperasaan, memperlakukan semua orang seperti semut. Semua orang hanyalah setitik debu di mata surga. Aku akan mengorbankan semua orang, tetapi surga masih belum membuka jalan bagiku untuk menyelamatkan kalian semua. Jadi, jangan salahkan aku, salahkan surga yang jahat karena tidak berperasaan dan buta. Tetapi aku tidak akan menyia-nyiakan hidup kalian, dan aku berjanji ketika aku menggulingkan surga, pengorbanan kalian akan berarti. Aku, kutukan kehancuran, menganugerahkan kematian kepada semua orang untuk membuka jalan menuju surga. Kata-kata itu sombong dan dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Saat berikutnya, kegelapan yang menjulang tiba-tiba bergejolak, dan tetesan hitam pekat mulai jatuh seperti hujan hitam. S, yang masih menyaksikan semua orang dengan berat hati, terkejut dan marah. Namun, pada saat itu, hujan hitam turun di tubuhnya, dan saat menyentuh pakaian harta karunnya, pakaian itu langsung membusuk. Saat menyentuh kulitnya, seluruh jiwa S bergetar saat dia merasakan energi aneh mulai menggerogoti tubuhnya dan mulai melahap tubuh dan jiwanya. Bahkan ki pelindungnya pun tidak berguna. Tanpa ragu, S segera menggunakan kemampuan sapuan jiwa tubuh dan langsung menghilang. Namun, hujan kematian tidak pernah berhenti, dan kengerian bergema di seluruh dunia hingga tidak ada yang tersisa selain kematian dan kegelapan yang tak berujung. Bab 1002 Kekuatan Mengerikan. Sky Heart Plains, di padang gurun yang luas, sosok berkerudung es duduk di antara mahkota pohon besar dengan posisi bersila. Pada saat ini, tubuhnya tersentak, dan dia membuka matanya, sedikit rasa takut dan amarah melintas di matanya, bajingan itu benar-benar bersungguh-sungguh. Meskipun avatarnya yang mengalami kekuatan mengerikan dari hujan kematian, dia masih bisa merasakannya seperti dia mengalaminya dengan tubuhnya sendiri. Namun dia bahkan lebih marah tentang kekejaman Cruise of Destruction. Meskipun dia sendiri kejam, dia masih belum berada pada level di mana dia akan mengorbankan seluruh dunia hanya untuk membuka jalan. Namun tidak ada gunanya lagi untuk menyesal. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan untuk bertahan hidup, tetapi beban dari semua kehidupan itu adalah sesuatu yang harus dia jalani mulai sekarang, dan dia bersumpah untuk membalas dendam pada Cruise of Destruction jika dia mendapat kesempatan. Hanya ini yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya saat ini. Namun, dia tidak bisa melupakan kekuatan kegelapan dan hujan itu. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Kekuatan semacam itu bisa membuat siapapun putus asa. Sistem, apakah kau tahu sesuatu tentang Cruise of Destruction, atau apakah kau melihat semua orang di avatarku? S mencoba menyelidiki sistem, tetapi yang ia terima hanyalah keheningan dingin seperti biasa. Sambil mengerutkan kening, ia hanya bisa menyerah, dan saat berikutnya, avatar itu muncul di depannya. Ada aura hujan yang sama padanya, dan pakaiannya perlahan membusuk sementara kulitnya layu. Auranya juga sedikit tidak stabil. S dengan cepat menyingkirkan pakaian yang terkontaminasi itu, dan ia mencoba menggunakan ki-nya yang berat untuk meredakan energi aneh itu di avatar itu. Namun yang mengejutkannya, ia tidak dapat memaksa energi itu keluar dari tubuh avatar itu,
yang berarti bahkan ki surgawinya tidak efektif, atau terlalu lemah. Meskipun demikian, S menyadari bahwa ki surgawinya setidaknya dapat menghentikan penyebaran energi ini, tetapi ekspresinya serius. Ia tidak berani membayangkan entitas macam apa Cruise of Destruction ini dan kekuatan aneh ini. Diperbarui dari novel Bin, C. Om. Jika dia membiarkan energi ini merajalela pada avatar, avatar itu akhirnya akan binasa, yang tidak baik, jadi dia dengan cepat menyimpannya ke dalam ruang jiwanya dan membiarkan ki surgawi menyelimutinya. S tidak terlalu tertarik padanya, jadi dia dengan cepat terbang menuju gedung jalan raya luar angkasa. Meskipun hanya memiliki layanan teleportasi luar angkasa tingkat rendah, itu sudah cukup baginya untuk menuju ke kota besar. Lokasi berikutnya adalah kota kecil lainnya. Dia terus berjalan hingga mencapai kota besar dengan server teleportasi tingkat menengah dan langsung menuju ibu kota kerajaan ajaib. Namun, ketika ia mencoba pergi ke ibu kota kekaisaran dengan menggunakan teleportasi tingkat tinggi, ia menemukan bahwa semua saluran teleportasi ke kota kekaisaran telah ditutup selama lebih dari 3 bulan, dan hanya seseorang dengan status bangsawan kekaisaran atau tokoh yang sangat berpengaruh seperti putra mahkota kerajaan atau seorang raja yang dapat menggunakannya. S terkejut, tetapi ia tidak menanyakan alasannya, sebaliknya, ia menggunakan penyelidikan jiwa secara langsung untuk mengetahui apa yang terjadi ketika ia mengembara di hutan belantara yang luas. Dekrit Kekaisaran, pencurian di seluruh kekaisaran. Malaikat jahat mulia, S dengan cepat memahami situasi dan akhirnya mengerti alasan di balik keamanan yang ketat ini. Ia dapat menebak bahwa dekrit kekaisaran ini dikeluarkan karena dikeluarkan pada saat yang sama ketika Sofia melarikan diri dari medan perang langit kuno, yang juga berarti ia telah mengungkapkan informasinya kepada keluarga kekaisaran. Sekarang, tidak ada penjaga yang melawannya. Mengenai para pencuri itu, bahkan tidak perlu menebak siapa yang menyebabkannya karena semua nama pencuri itu sangat dikenal S, ya, kecuali satu. S memasang ekspresi aneh, malaikat jahat yang terhormat. Bagaimana dia bisa punya nama ini? Baiklah, aku akan bertanya setelah aku menemukannya. Senyum lembut muncul di wajahnya saat dia merasa cukup lega setelah mengetahui bahwa Eva baik-baik saja. Meskipun Eva sangat hebat, dia masih sedikit khawatir padanya, tetapi sekarang tidak lagi. Baiklah, karena semua orang bersenang-senang, sudah saatnya aku naik panggung. S tersenyum licik sebelum dia menghilang dalam kegelapan malam bab 1003 memasuki ibu kota kekaisaran. Di luar gerbang selatan kota kekaisaran yang menjulang tinggi terdapat barisan besar karavan yang menunggu untuk memasuki kota kekaisaran karena gerbang itu terkunci sepenuhnya, dan hanya pedagang-pedagang terkenal yang dapat masuk setelah melalui pemeriksaan penuh. Namun, pada saat ini, tidak seorang pun menyadari bahwa sementara para pengawal kekaisaran sibuk memeriksa kereta di depan, seseorang telah menyelinap melewati mereka seperti hantu yang tak terlihat, dan formasi yang menghentikan siapapun untuk masuk sama sekali tidak berguna baginya. Setelah melewati gerbang dan sekelompok pengawal, ia akhirnya berada di dalam kota kekaisaran. Penyusup ini tentu saja S yang telah mengambil jalan panjang menuju kota kekaisaran. Meskipun keluarga kekaisaran bersiap melawannya, ia mampu memasuki wilayah mereka tanpa banyak usaha, dan sekarang ia selangkah lebih dekat dengan misinya. Namun, S tidak langsung menuju istana kekaisaran dan setelah merasakan sesuatu, ia dengan hati-hati berjalan menuju arah tertentu. Kota kekaisaran itu cukup besar dan mewah karena ada banyak orang berpengaruh yang tinggal di sana, dan kebanyakan dari mereka adalah bangsawan kekaisaran. Mereka memiliki wilayah dan bisnis mereka sendiri. Tidak ada orang biasa yang bisa masuk, dan hanya orang kaya yang ada di tempat ini. Namun, karena jam malam, jalan-jalan kota agak sepi, dan semua orang masih menunggu istana kekaisaran untuk melepaskan jam malam ini sehingga semuanya bisa kembali normal. Namun, bahkan setelah 3 bulan, tidak ada berita dari istana, dan masyarakat gelisah karena ini memengaruhi banyak bisnis dan kehidupan para bangsawan. Tetapi semua orang tahu bahwa jam malam ini bukan tanpa alasan karena berita tentang pencurian di seluruh kekaisaran sesekali terdengar, jadi mereka tahu ancaman itu nyata. Terutama setelah apa yang terjadi pada perbendaharaan Adipati Agung, malaikat jahat mulia adalah alasan utama ketakutan di hati para bangsawan. Kunjungi novelin.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Namun, pencuri ini masih belum tertangkap, dan setelah debutnya lebih dari 2,5 bulan yang lalu, tidak ada petunjuk atau gerakan apapun darinya. Semua orang mengira pencuri itu telah melarikan diri dari kota,
tetapi tidak ada yang berani menurunkan kewaspadaan mereka. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, S sampai di pusat kota, dan di sana, dia mendapati dirinya sedang menatap tembok-tembok yang menjulang tinggi, dan tidak ada seorang pun di sekitar sana, seolah-olah tempat ini adalah zona terlarang. Jangan bilang itu dia, S merenung karena waktunya sangat aneh, dan dia tahu apa yang bisa dilakukan Eva. Dia tidak menghubunginya karena dia ingin memberinya kejutan, dan dia juga takut bahwa itu akan menjadi harga dirinya jika dia menunjukkan terlalu banyak pertimbangan. Lebih jauh, ia juga menemukan bahwa Evie adalah murid utama. Ia telah berada di istana kekaisaran lebih dari 2 bulan lalu, di mana Kaisar Fana menganugerahinya gelar Markis Iblis dan berita lain yang memicu pembunuhannya. Menurut informasi Leroy, seorang putra adipati, dalam pertemuan itu, Kaisar juga menganugerahkan pernikahan kekaisarannya dengan pangeran kedua dan ayahnya, Adipati Agung, juga setuju. Namun, kepala sekolah Zack tiba-tiba muncul dan langsung menolak pernikahan atas nama Evie. Evie juga tampaknya setuju dengan pengaturan ini, yang menyebabkan kehebohan besar di antara klan kekaisaran. Namun, yang mengejutkan, Kaisar Fana mundur dan memutuskan untuk membiarkan pernikahan itu berlangsung untuk saat ini, yang juga menunjukkan betapa tingginya status kepala sekolah Zack. Ia langsung membawa Evie dari pertemuan kekaisaran, dan sejak itu, ia mengasingkan diri di menara utama dan tidak seorang pun dapat menemuinya. Namun yang mengejutkan, pangeran kedua tiba-tiba kembali ke sekolah dan telah tinggal di sana sejak saat itu. Dia juga mengunjunginya setiap minggu sejak pertemuan itu, dan meskipun ditolak di pintu, dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mundur dan selalu kembali. Hal ini menyebabkan keributan besar di antara para siswa dan guru, dan sekarang telah menjadi topik hangat di kalangan pemuda. Mereka mengagumi kegigihan pangeran kedua dan kasih sayangnya yang tulus, dan banyak yang bersorak untuknya. Kepala sekolah Zack juga menjadi iblis dalam pandangan banyak orang yang menghalangi dua kekasih untuk bersama. Ini telah menjadi semacam kisah cinta. Namun, yang menyebabkan lebih banyak sensasi adalah putra mahkota juga kembali ke sekolah kekaisaran Skyheart untuk berkompetisi dalam studinya, dan bersamanya adalah permaisuri selanjutnya dan tunangannya, Putri Riana dari Kerajaan Singa Emas, yang dianggap sebagai jenius paling berbakat di kekaisaran sebelum Evie muncul. Secara keseluruhan, sekolah kekaisaran Skyheart cukup ramai saat ini, terutama sekolah kekaisaran dengan semua drama ini yang terjadi. Namun, dia harus mengakui, dia benar-benar tampil di luar harapannya. Tetapi tidak jelas apakah Eva benar-benar Evie, hanya setelah menemukannya dia dapat memastikannya. Setelah memahami inti situasinya, S bergegas menuju sekolah kekaisaran bab 1004 ujian kenaikan kelas siswa. Kekaisaran sekolah kekaisaran Skyheart dipisahkan oleh tembok. Untuk masuk ke sekolah kekaisaran, ada dua cara. Pertama, pengakuan dari guru kekaisaran berarti Anda harus menjadi seorang jenius di antara para jenius. Yang kedua bahkan lebih keras, seorang siswa sekolah kerajaan harus berada di alam manifestasi jiwa sebelum usia 50 tahun dan kemudian menjalani ujian kenaikan kelas. Tetapi bahkan jika seseorang dapat menyelesaikan prasyarat ini, ada tempat terbatas di sekolah kekaisaran, jadi jika ada lebih banyak siswa yang memenuhi syarat untuk masuk, maka mereka harus mengikuti ujian lain. Leroy berusia 49 tahun ini, dan dia berada di puncak alam jiwa Ki Platinum, tetapi untuk menembus alam manifestasi jiwa Ki masih cukup jauh darinya, dan itu membutuhkan sedikit keberuntungan juga. Namun, sekarang setelah S menggantikannya, Leroy akan segera bangkit. Dia bisa langsung pergi ke sekolah kekaisaran jika dia mau, tetapi S memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Eva. Dia jelas punya rencana, jadi jika murid-murid sekolah kekaisaran Skyheart mulai menghilang, itu akan menarik perhatian orang lain, dan semua orang akan tahu bahwa seseorang yang cukup mampu untuk menyelinap ke sekolah kekaisaran Skyheart berkeliaran dengan bebas. Dengan semua drama dengan pencuri dan musuh misterius klan kekaisaran yang berkeliaran bebas di luar sana, tidak ada yang akan menganggap enteng masalah ini. Mengenai menggantikan guru kerajaan, bahkan lebih mustahil untuk memasuki sekolah kekaisaran karena seorang guru kerajaan diharuskan memiliki setidaknya basis kultivasi alam pemahaman hukum tahap awal, dan mereka harus mengalahkan salah satu dari 10 guru kekaisaran yang ada. Meskipun S sepenuhnya mampu melakukan hal ini, itu akan menjadi profil yang terlalu tinggi, dan dia tahu ini juga akan menarik kecurigaan dari guru kekaisaran lainnya karena terakhir kali seseorang dipromosikan menjadi guru kekaisaran lebih dari 1000 tahun yang lalu.
Klan Skylar memberikan perhatian dan sumber daya yang besar ke sekolah Kekaisaran Skyheart sehingga mereka akan mengawasi setiap guru yang mengajar di sekolah mereka, jadi identitas siswa itu lebih dari cukup. Pada saat ini, S muncul di luar gedung dengan papan nama, Departemen Tata Kelola. Tempat ini menangani semua hal yang berkaitan dengan siswa dan guru di sekolah kerajaan, mulai dari alokasi bulanan hingga promosi. Leroy memasuki gedung, dan dia adalah iblis setengah baya yang duduk di dekat pintu seperti patung dengan mata tertutup. Tujuanmu? Dia bertanya tanpa ekspresi tanpa membuka matanya. Poin siswa adalah mata uang sekolah, dan bisa diperoleh dengan melakukan misi dan memberikan bantuan kepada sekolah atau memecahkan rekor siswa. Untuk mengikuti ujian apapun, sekolah mengenakan poin siswa, jadi siswa tersebut tidak akan gegabah atau menyia-nyiakan sumber daya sekolah. Bagaimanapun, ujian menghabiskan sumber daya, terutama ujian tingkat tinggi, dan jika mereka dapat terus mengikuti ujian kapanpun mereka mau, tidak akan ada cukup sumber daya lagi. S mengangguk, baiklah. Dia tahu Leroy memiliki lebih dari 2.000 poin siswa, yang telah dia kumpulkan dalam waktu 3 tahun pendaftaran, dan jika itu Leroy yang asli, hatinya pasti akan sakit saat menghabiskan setengahnya untuk ujian ini, yang mungkin akan gagal. Setelah menerima konfirmasinya, wanita peri itu tidak ragu-ragu dan meletakkan ubin siswa di tempat formasi lain, dan saat berikutnya, simbol rune di pintu nomor 3 menyala. Kamu boleh masuk sekarang. Semoga berhasil. Dia berkata sambil tersenyum sambil menyimpan ubin siswa di pelat formasi sehingga dapat mencatat hasil Leroy. Terima kasih. Leroy tampak gugup, seperti siswa lain yang mengikuti ujian ini, saat dia memasuki pintu nomor 3. Begitu S berada di dalam, ruang gelap itu tiba-tiba menyala dalam warna putih, dan di depannya ada 3 manekin abu-abu yang masing-masing memegang busur, pedang, dan tombak. S terkejut karena dia bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari mereka dan senjata-senjata itu. Pada saat ini, sebuah suara statis terdengar, ujian kenaikan kelas siswa kekaisaran akan dimulai sekarang. Tolong hancurkan 3 boneka, 2 tingkat alam lebih tinggi dari milikmu, dalam waktu 30 menit. Ini adalah pertarungan hidup mati, dan itu tidak akan berhenti sampai kamu mengakui kekalahan, jadi harap berhati-hati. Waktumu dimulai sekarang. Itu adalah perkenalan yang sederhana, dan tepat saat suara itu menghilang, manekin-manekin itu tiba-tiba hidup kembali. Manekin-manekin dengan pedang dan tombak langsung menyerang S dengan kecepatan yang menggelikan sementara manekin dengan busur yang diarahkan padanya sebagai anak panah Ki telah terwujud di tali busur. Bibir S melengkung saat busur hijau muncul di tangannya. Leroy adalah pengguna busur dengan afinitas elemen S, jadi dia dapat dengan mudah meniru gaya bertarung dan Ki-nya. Sambil membidik, 3 anak panah S muncul di tali busur, dan dia melepaskannya sambil menyeringai, sederhana sekali bab 1005 ambisi manusia. 5 menit kemudian, pintu nomor 3 terbuka lagi, dan Leroy muncul dengan ekspresi pucat. Wanita peri itu melihatnya dengan mata berbinar. Dia telah mengawasi semua yang ada di dalam ruangan dari awal sampai akhir. Meskipun ujian ini tentang membunuh 3 boneka dengan 2 perbedaan alam dari para peserta, boneka-boneka itu tidak seperti boneka normal yang hanya mampu melakukan gerakan manual dan terprogram. Sebaliknya, boneka-boneka yang digunakan dalam uji coba ini semuanya diam-diam dikendalikan oleh guru-guru kerajaan dari sekolah kekaisaran Skyheart. Itulah sebabnya tingkat promosi siswa ke sekolah kekaisaran sangat menyedihkan. Itu juga tidak dilakukan dengan sengaja, tetapi hanya mereka yang bisa melampaui guru mereka yang memenuhi syarat untuk maju. Ini adalah keyakinan sejati dari sekolah kekaisaran Skyheart dan juga alasan mengapa semua siswanya adalah tokoh-tokoh yang kuat. Diperbarui dari novel Bin, C. Om. Alasan keterkejutan wanita peri itu adalah karena Leroy membunuh ketiga boneka yang dikendalikan oleh 3 guru kerajaan spesialis tempur dalam waktu 5 menit. Dia bahkan bertanya-tanya apakah orang-orang itu bersikap lunak padanya, tetapi dia tahu lebih baik daripada curiga karena catatan ini akan dikirim langsung ke sekolah kekaisaran untuk diperiksa. Jadi, menyontek di sana berarti hukuman yang berat. Sebelumnya, dia mengira Leroy akan menderita karena ini adalah pertama kalinya baginya jika itu terjadi pada semua orang. Tetapi dia menyelesaikan ujian dengan cepat, dan dia bahkan tidak menderita cedera ringan. Dia hanya kelelahan, dan itu saja. Dia tahu ini adalah pencapaian yang luar biasa. Apakah aku lulus? S benar-benar meniru ekspresi kelelahan Leroy saat dia bertanya dengan pucat. Dia akhirnya tersadar dari pikirannya dan tersenyum. Selamat,
Murid Leroy, kamu telah lulus dengan sangat baik. Ini ubin muridmu. Aku sudah menyegarkan informasimu. Kamu dapat pergi ke gerbang sekolah kekaisaran dan menunjukkan lencana ini kepada tetua penjaga, dan dia akan mengurusmu. S mengambil ubin itu, yang sekarang telah berubah menjadi ungu, dan berterima kasih kepada wanita peri itu sebelum pergi. Dia tidak tertarik untuk tinggal lebih lama dari yang dia butuhkan karena sekolah kerajaan tidak menarik baginya. Aku harus memberitahu sekolah kekaisaran, orang ini adalah anak ajaib dalam memanah. Mungkin dia bisa menjadi Death Striker berikutnya. Guru kekaisaran Connor selalu mencari murid memanah selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah bisa lulus ujiannya. Mungkin dia punya kesempatan. Wanita peri itu berpikir, dan dia segera menghubungi sekolah kekaisaran. Tidak menyadari fakta bahwa dia menarik minat guru kekaisaran, S mencapai gerbang menjulang tinggi yang diukir dengan gambar binatang keberuntungan, dan dia melihat seorang manusia tua dengan rambut abu-abu duduk di samping gerbang seperti seorang bangsawan. Terima kasih, tetua, aku akan mengingatnya. S membungkuk, tetapi dia merasa jijik dengan orang ini meskipun berasal dari ras yang sama. Dia tahu bahwa rasisme muncul karena orang-orang seperti mereka, dan tidak ada cara untuk menyingkirkan mereka karena selama orang-orang memiliki kehendak bebas, mereka dapat mempercayai apapun yang mereka inginkan. Tetua penjaga mengangguk puas, pergilah, aku akan mengawasi apa yang kau lakukan. Aku harap kau akan menunjukkan keberanian yang sama seperti yang kau tunjukkan di sekolah kerajaan dan membuat kami semua bangga. Baiklah, Leroy mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum tetua itu tiba-tiba mengeluarkan plat formasi dan meletakkan tangannya di atasnya. Saat berikutnya, gerbang yang menjulang tinggi itu tiba-tiba menyala dalam bentuk rune, dan mulai bergerak ke dalam, memperlihatkan jalur yang berkabut. Pergilah, kabut ini adalah ujian kecil lainnya bagi kemauanmu, yang juga dapat dianggap sebagai manfaat. Jika kau memiliki kemauan untuk maju tanpa rasa takut dan memiliki tujuan yang jelas, kau akan melewatinya tanpa usaha apapun, atau kau akan berkelana di dalamnya sampai hari kau cukup kuat. Ini adalah manfaat untuk jalur kultivasimu selanjutnya. Tetua itu dengan ramah memberi instruksi. S mengangguk dan masuk setelah menunjukkan rasa terima kasihnya kepada tetua penjaga dan menghilang ke dalam kabut dan gerbang itu tertutup lagi. Senyum di wajah tetua itu tiba-tiba menghilang saat kilatan dingin melintas di matanya. Tidak lama lagi kita manusia akan menguasai Sky Heartlines. Menutup matanya, dia kembali ke keadaan damai seperti tidak pernah terjadi apa-apa, tetapi jika seseorang mengamati ujung jarinya, sebuah simbol emas kecil terbakar habis. Itu sangat kecil sehingga bahkan seorang ahli alam pemahaman hukum akan kesulitan menyadarinya jika mereka tidak memperhatikan bab 1006 pemburu mata ilahi. Saat S memasuki jalan berkabut, dia merasakan suatu kekuatan mencoba memengaruhi pikirannya, tetapi kekuatan itu terlalu lemah. Tetap saja, S tidak bergerak maju karena jika dia melewati kabut ini terlalu cepat, maka itu akan jauh lebih aneh daripada lulus ujian promosi. S hanya berdiri di sana selama sekitar setengah jam sebelum akhirnya bergerak maju, dan setelah berjalan selama beberapa menit, kabut di depannya akhirnya menghilang. Seluruh pemandangan berubah, dan ki yang pekat membasahi dirinya, tetapi yang lebih mengejutkan adalah pemandangannya, ada air terjun yang indah di samping jalan beraspal yang terbuat dari batu-batu eksotis. Banyak binatang keberuntungan terbang di sekitar, dan burung bangau pelangi menari, itu seperti surga, sama sekali berbeda dari sekolah kerajaan. Leroy, kukira, tidak buruk, sebuah suara yang mengesankan tiba-tiba terdengar, menarik perhatian S. Saat berikutnya, seorang pria tinggi dan tampan dengan tubuh ramping dan mengenakan jubah emas hitam muncul. Dia memiliki rambut ungu panjang yang tersampir di bahunya, dan matanya yang ungu tajam seperti elang dan agak istimewa. Meskipun tidak memancarkan aura apapun, sikapnya mengesankan dan halus seperti seorang raja. Namun S masih bisa mengukur kehebatan tersembunyi pria ini, dia adalah seorang kultivator pemahaman hukum tingkat menengah, dan dia tahu hanya beberapa orang di sekolah kekaisaran yang seharusnya memiliki kultivasi semacam ini, para guru kekaisaran. Pria tampan ini sebenarnya adalah salah satu dari 10 guru kekaisaran, pemburu mata ilahi, Connor, yang juga dikenal sebagai Death Striker. Connor terkenal karena panahannya yang tak tertandingi dan kemampuannya untuk tidak pernah meleset dari sasaran. Lebih jauh lagi, gelar Death Striker berasal dari catatan pembunuhannya yang hanya membunuh satu anak panah, dan dia dapat menembak jatuh target dari jarak ratusan mil. Itulah sebabnya dia ditakuti dan dipuja oleh banyak orang.
Banyak siswa sekolah Kekaisaran Skyheart ingin menjadi muridnya, jadi mereka memilih Departemen Panahan untuk menarik perhatiannya. Namun hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang mampu mendapatkan pengakuannya. Tuntutannya terlalu tinggi. Bahkan Leroy menguasai panahan untuk menarik perhatian Connor, tetapi baru setelah mendaftar di sekolah Kekaisaran Skyheart dia benar-benar mengerti betapa sulitnya memasuki sekolah Kekaisaran. Dia tidak memiliki kesempatan setelah tahun ini, jadi dia sudah lama menyerah pada mimpi yang mustahil ini. Bahkan keajaiban sebelumnya, Rihanna, membutuhkan waktu 10 menit penuh untuk lulus, yang menunjukkan betapa besar kesenjangan antara keduanya. Tetapi Leroy sekarang berhasil menyelesaikannya dalam waktu setengah jam yang membuatnya berada di level yang sama dengan anak-anak Kekaisaran klan Skylar, jadi Connor sedikit bersemangat tentang dia sekarang dan penuh harapan. Khawatir, dan dia siap untuk mengambil tindakan. Dia tidak pernah berpikir ada seseorang yang bisa melihat melalui penyamarannya, dan dia samar-samar bisa merasakan jenis kekuatan baru yang berasal dari mata Connor. Namun untungnya, Connor belum mengaktifkan matanya hingga 100%, jadi ia hanya membuat gelisah sesaat. Jika mata dewanya aktif sepenuhnya, ia bisa melihat melalui ilusi apapun di langit fana, bahkan langit tidak akan mengizinkan hal seperti itu. Namun, tidak dapat melihat penyamaran tidak berarti ia tidak dapat melihat beberapa petunjuk samar, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan cukup berani atau memiliki kekuatan untuk menyamar sebagai siswa sekolah dan dengan berani lulus ujian promosi. Jadi, ia berpikir dengan sedikit kegembiraan, aneh sekali, ada sesuatu yang luar biasa tentang anak laki-laki ini yang bahkan tidak dapat kulihat. Jika ia dapat lulus ujianku, akhirnya aku akan memiliki penerus untuk dipamerkan di depan para bajingan tua itu. Ikutlah denganku. Jika kau lulus ujianku, aku akan menjadikanmu sebagai murid langsungku dan mengalokasikan lokasi kultivasi dan sumber daya terbaik yang ada di sekolah Kekaisaran. Tetapi jika kau gagal, berpura-puralah kita tidak pernah bertemu. Connor berkata dengan senyum misterius bahwa dia tidak berniat memperkenalkan dirinya, terutama jika Leroy tidak dapat mengatasi ujiannya. Terkejut, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dia merasakan kekuatan yang kuat menyelimutinya dan menyeretnya pergi. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah melepaskan diri, tetapi dia tahu jika dia melakukan itu, dia akan terbongkar. Jadi, dia hanya bisa tanpa daya mengikuti orang yang kuat ini dan melihat ujian seperti apa yang dia miliki untuknya. Lebih jauh lagi, karena dia tahu orang ini adalah seorang guru kekaisaran, menjadi muridnya bukanlah hal yang buruk. Faktanya, dia bisa berkeliaran bebas di sekolah kekaisaran jika dia memiliki status murid guru kekaisaran. Dia juga tertarik dengan kemampuan aneh yang digunakan Connor yang hampir mengungkapnya bab 1007 Gunung Petir. Pada saat ini, dan Connor muncul di tepi hutan pegunungan yang luas, dan yang mengejutkan, puncak gunung dipenuhi dengan awan petir saat petir terus-menerus menyambar puncak gunung tanpa henti. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh namun menakjubkan. Kunjungi novelin.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ini adalah Gunung Petir, salah satu dari 8 lapangan pelatihan yang dibangun di sekolah kekaisaran kita dan yang terkuat dari semuanya. Gunung ini dibawa ke sini oleh Kaisar Fana ke-6 dari dataran binatang berserker. Anehnya, gunung ini memiliki kemampuan untuk menarik petir terus-menerus dan kemudian memadatkan petir itu menjadi binatang petir. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk melatih kemampuan tempur Anda sekaligus berbahaya. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin kuat binatang petir, bahkan ada binatang petir alam pemahaman hukum kuasi di puncak. Lebih jauh lagi, binatang petir ini menjatuhkan inti petir saat mereka mati, dan itu adalah harta yang tak ternilai bagi mereka yang memiliki elemen petir. Tidak hanya itu, inti tersebut bahkan dapat membangkitkan elemen petir. Namun, mereka tidak berguna bagimu, dan aku tidak membawamu ke sini untuk mengumpulkan inti-inti itu. Gunung petir dibagi menjadi 8 tingkat menurut alam kultivasi binatang petir itu. Semakin tinggi tingkatnya, semakin tinggi pula tingkat binatang petir yang ditemui. Aku ingin kau memanjat sampai ke ujung tingkat ke-6 hanya dengan menggunakan panahanmu. Kau punya waktu 3 hari, jika kau lulus ujianku, kau akan menjadi muridku. Connor berkata tanpa ekspresi sebelum menghilang tanpa jejak. Pria yang tidak masuk akal. Dia, bahkan tidak mendengar pendapatku. Dia sama sekali tidak peduli. Terdiam melihat sikap Connor yang memaksa, dan dia tampaknya tidak peduli apakah Leroy ingin menjadi muridnya atau tidak.
Tetap saja, Es tidak peduli dengan pemburu yang sombong ini, dia membawa serigala ke rumahnya sendiri sehingga dia secara alami akan menanggung akibat dari keangkuhannya. Es kemudian melihat ke arah gunung besar, yang tampaknya tingginya sekitar 50.000 mil, dan cahaya biru langit di puncaknya. Sebagai seorang kultivator petir bawaan sekaligus seseorang yang sangat akrab dengan guntur surgawi, dia bisa merasakan bahwa petir ini sama sekali tidak normal. Aura petir yang menyelimuti gunung itu bahkan lebih aneh karena dia bisa merasakan sifat destruktif petir itu. Namun, di dalam kehancuran ini bercampur hukum lain yang sama sekali tidak dikenal Es. Hukum itu tampak penuh vitalitas dan kehangatan, seperti alam. Mungkinkah itu hukum alam atau hukum kehidupan yang legendaris? Es bertanya-tanya, karena dia tidak tahu bahwa petir itu bahkan bisa digabung dengan hukum yang begitu lembut. Dengan cepat menyembunyikan rasa malunya, dia bertanya, kalau begitu, bisakah aku juga memperoleh tubuh yang fantastis ini selama aku mengumpulkan bahan-bahan itu? Itu mungkin. Mata Es berbinar gembira, kalau begitu, bagaimana kalau kau memberiku formula itu? Harganya bisa dinegosiasikan. Namun, kali ini, sistem itu sama sekali mengabaikannya, menyiramkan air dingin ke fantasinya. Bingung, dia membalas, jika kau tidak ingin memberiku formula itu, maka kau seharusnya tidak memberitahuku sejak awal. Es mendesah tak berdaya, sedikit menyesal tentang kurangnya respons sistem kali ini. Sekarang setelah dia tahu apa yang bisa dilakukan oleh Life Lightning Quartz ini, bagaimana mungkin dia memaksakan diri untuk memakannya? Bukankah ini hanya membuang-buang harta karun yang menantang surga? Tetap saja, Es dengan cepat menjadi tenang karena dia harus mendapatkannya terlebih dahulu, dan saat ini, dia tahu Connor sedang mengamatinya seperti elang. Jika dia melakukan sesuatu yang bodoh, penyamarannya akan terbongkar. Kurasa aku harus kembali setelah menyingkirkan orang itu. Setelah mengambil keputusan, Es mengeluarkan busur dan akhirnya memasuki gunung. Dengan peta takdirnya, dia dapat dengan mudah menemukan semua binatang petir di sekitarnya, dan mereka sangat lemah di level pertama. Es juga memperhatikan bahwa gunungnya adalah area abu-abu, tidak ada warna perak atau emas, yang berarti tidak ada yang cocok untuknya di sana. Jika bukan karena sistem yang memberitahunya tentang Life Lightning Quartz, dia akan benar-benar mengabaikannya. Connor, yang sedang mengamati Leroy dengan cepat menuju level 2 di udara, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Kecepatan gerakannya cukup baik, dan dia menghindari semua binatang, jadi dia juga memiliki persepsi seorang pemanah. Mari kita lihat apakah dia memiliki tabel untuk Orbit Intent. Bab 1008 Narcissus Death Striker. Dalam waktu 2 jam, Es melewati area level 4 dari Lightning Mountain dan berhasil menjelajah ke level 5, tempat binatang petir level alam jiwa berkeliaran. Namun, dia sedikit melambat dan tidak lagi menghindari binatang petir itu karena kultivasinya, hanya terobosan ke tahap awal alam manifestasi embrio jiwa. Dia sengaja mulai berlari ke binatang petir, tetapi mereka semua ditembak jatuh oleh panah jiwa dari elemen es. Binatang petir itu tampaknya dibuat dengan petir jasmani abu-abu, dan untuk membunuh mereka, seseorang harus menyerang inti petir di dalam kepala mereka secara langsung. Meskipun kedengarannya mudah, petir abu-abu itu sangat tangguh dan dapat menghancurkan elemen yang lemah dengan mudah. Jadi, hanya mereka yang memiliki ki elemen yang kuat yang dapat menembus petir abu-abu itu. Namun, untuk membunuh mereka, serangannya harus sangat kuat, atau itu hanya akan sedikit merusak ki guntur abu-abu mereka. Seperti pemanah yang licik, Es tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas, dan begitu mereka mati, mereka menjatuhkan inti bola kristal abu-abu yang dipenuhi dengan petir abu-abu. Es tentu saja tidak meninggalkan inti petir tersebut, dan setelah memilih satu, ia menemukan bahwa inti tersebut dipenuhi dengan kehidupan petir yang telah dijelaskan oleh sistem. Sebagai seseorang yang memahami keputusasaan petir dan sifat destruktif guntur, kehidupan ki petir di dalam inti petir dapat membantunya memahami sifat kehidupan petir juga. Tidak hanya itu, Es merasa bahwa petir di inti tersebut agak bermanfaat bagi petir bawaannya secara keseluruhan, tetapi tingkat inti ini terlalu rendah, jadi ia harus menunggu untuk memverifikasi masalah ini hingga ia mendapatkan inti petir tingkat tinggi. Kemudian, masih ada Life Lightning Quartz yang tersembunyi di suatu tempat di gunung ini. Hanya dengan memikirkan untuk memperoleh harta alam yang eksotis ini membuatnya agak bersemangat. Saat ia terus membantai jalannya menuju tingkat ke-6, di atas langit, mata Connor bersinar dengan sedikit penghargaan.
Ia sekarang melihat harapan di Leroy karena panahannya adalah yang terbaik di generasi muda yang pernah disaksikannya. Dia telah memutuskan bahwa jika Leroy dapat bertahan hidup di level ke-6 selama sehari dan membunuh 10 binatang petir dengan mengandalkan panahannya, dia akan menerimanya sebagai muridnya. Sebelum binatang itu dapat bereaksi, rentetan anak panah lainnya muncul dan tidak memberi binatang petir itu kesempatan untuk menghindar karena semua jalur mundurnya telah sepenuhnya diblokir oleh anak panah. Boom! Ledakan dingin bergema di sekitarnya seolah-olah badai es tiba-tiba muncul. Pada saat badai es itu hilang, tidak ada lagi binatang petir, dan hanya inti petir seukuran telapak tangan yang tergeletak di sana berderak dengan petir abu-abu. Es mengambil inti itu, dan dia bisa merasakan kilatan petir yang kuat di dalamnya, bahkan lebih dari semua inti lainnya yang telah dia kumpulkan hingga saat ini. Menempatkan inti itu ke dalam cincin penyimpanan, dia melangkah maju. Berjam-jam berlalu, dan es telah membunuh banyak binatang petir manifestasi jiwa. Bahkan binatang tingkat menengah tidak dapat bertahan lebih dari beberapa detik. Setelah menghabiskan hampir sehari di level kelima, es akhirnya bertemu dengan binatang petir tingkat puncak dari alam manifestasi jiwa. Setelah melakukan pertarungan yang keras, dia berhasil membunuhnya sambil terluka sedikit. Tepat saat binatang itu jatuh, Connor muncul entah dari mana, es tenang di dalam tetapi tampak terkejut sebagai Leroy. Connor tersenyum puas dan puas saat dia melihat Leroy dalam keadaan lesu. Bagus. Surga benar-benar tidak meninggalkan jiwa tua ini. Bocah kecil, meskipun hasilmu agak mengecewakan, apa yang bisa kukatakan? Pengemis tidak bisa memilih. Jadi, dengan berat hati aku menerimamu sebagai murid pertamaku. Aku adalah guru kekaisaran sekolah kekaisaran Skyheart, namaku adalah Divine Eye Connor, dan orang-orang juga memanggilku Death Striker. Sekarang, kau bisa berlutut dan mengakui aku sebagai gurumu. Connor tampak sangat angkuh dan agung saat ia berpose seperti makhluk suci di depan muridnya, dan ia tidak bisa tidak merasa senang dengan perkenalannya dan mengira ia telah membangun citra abadi dalam pikiran muridnya. Namun di mata Es, ia tampak seperti seorang narsisis, dan ia bertanya-tanya apakah ia baik-baik saja. Bab 1009 Niat Orbit dan Kemampuan Mistik. Setelah menerima guru narsisis, Connor langsung membawa Leroy ke halaman pegunungan yang berdiameter sekitar 50 mil dan dipenuhi dengan ki yang padat dan pemandangan yang mewah. NoveLBN.com. Ini adalah halaman pribadimu mulai sekarang. Connor dengan tenang berkata, ini adalah sumber dayamu untuk bulan ini. Aku juga memberimu busur kelas 7, Star Plucker, yang aku gunakan saat aku seusiamu, dan busur itu telah mengikutiku selama ratusan tahun sebelum aku memperoleh busur kelas 8 milikku saat ini, Deathbringer. Itu adalah hadiahku kepadamu sebagai muridku, jadi kamu harus memperlakukannya dengan baik. Aku juga telah meninggalkan metode kultivasi pribadiku dan 3 level pertama dari gulungan giok seni panahan Death Striker, yang perlu kamu pelajari mulai sekarang untuk menyempurnakan panahanmu. Seni memanah Death Striker adalah seni warisan klan saya, dan memiliki 6 level. Menguasai 3 level pertama saja akan memakan waktu bertahun-tahun, dan saat itu, Anda akan berada di sekitar tahap menengah alam kesadaran hukum. Setelah Anda menguasainya hingga level yang memuaskan, saya akan memberikan 3 level yang tersisa. Namun, pastikan Anda tidak membocorkan seni ini, atau saya akan menyalahkan Anda. Ini adalah seni memanah inti garis keturunan kita, dan banyak orang menginginkannya. Ayo, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang dapat dilakukan oleh 3 level pertama seni pemanah Death Striker dan level memuaskan yang perlu Anda capai. Connor menyerahkan cincin penyimpanan putih kepada Leroy. Leroy tampak gembira dan penuh hormat saat menerimanya. Terima kasih, Guru. Saya tidak akan pernah mengecewakan Anda bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya. Bagus. Connor tersenyum sangat senang dengan sikap tulus murid barunya, atau dia hanya senang disembah oleh Leroy, tidak ada yang tahu. Connor kemudian membawa Leroy ke lapangan terbuka di belakang halaman, itu adalah lapangan latihan. Es sangat penasaran dengan kemampuan memanah Connor karena dia adalah pemanah terbaik di Skyheart Plains, dan Es belum pernah belajar memanah dari siapapun sebelumnya. Semua yang dia tahu diajarkan sendiri melalui ingatan banyak kultivator. Panahan tidak seperti permainan pedang karena membutuhkan lebih banyak disiplin dan persepsi. Lebih jauh lagi, Es tidak pernah bersentuhan dengan maksud memanah karena tidak ada seorang pun yang mencapai tingkat itu di daratan utama Amerika, dan tidak ada catatan tentangnya. Hanya dengan ini,
orang bisa membayangkan betapa sulitnya memanah yang sebenarnya. Garis keturunan Connor juga berperan dalam pencapaiannya dalam memanah karena sangat cocok untuknya. Meskipun identitas Leroy sebagai manusia, dia masih bersedia untuk membawanya di bawah sayapnya karena para jenius memanah sangat langka. Bahkan anggota klannya sendiri tidak dapat mencapai standarnya meskipun memiliki garis keturunan yang sama, jadi itu bukan masalah garis keturunan tetapi bakat. Namun sekarang, setelah mendengar tentang niat orbit dan kemampuan mistiknya, rasanya seperti tabir telah terkoyak di depan matanya. Ia akhirnya mengerti bahwa pengetahuannya masih terbatas dalam hal hukum, dan hanya memahaminya saja tidaklah cukup. Ia ingin memastikan dugaannya saat ia bertanya dengan hormat dengan sikap seorang pelajar yang sebenarnya. Guru, kemampuan mistik ini, kudengar saat seseorang mencapai tingkat hukum elemen yang mendalam, mereka dapat berubah bentuk menjadi elemen, apakah ini juga termasuk kemampuan mistik? Connor tampak terkejut, dan sedikit rasa terima kasih melintas di matanya saat ia senang dengan pertanyaan mendalam ini, yang berarti Leroy memahami penjelasannya. Ya, kemampuan untuk berubah menjadi elemen juga merupakan kemampuan mistik pertama dari hukum elemen, itu disebut divergensi elemen, yang memberi pengguna sifat elemen tersebut. Binatang petir terakhir yang kau bunuh menggunakan divergensi petir, yang mengubahnya menjadi sambaran petir dan memberinya sifat. Sepertinya pemahaman hukummu tidak terlalu buruk. Namun, hukum elemen dan senjata sangatlah berbeda. Setiap senjata memiliki sifat uniknya sendiri, jadi mungkin mudah untuk memahami maksud senjata. Bahkan menggabungkan hukum elemen dan hukum senjata bersama-sama mudah dilakukan sebelum sifat kosong maksud senjata. Namun, untuk memahami kemampuan mistik senjata 10 kali berbeda dari hukum elemen. Surga itu adil, itu membuat hukum senjata mudah dipahami, tetapi itu membuat kemampuan mistik lebih sulit dipahami. Connor mendesah dengan sedikit kemarahan seolah-olah dia tidak senang. Menarik napas dalam-dalam saat dia akhirnya memahami perbedaan antara warisan Sky Heart Lines dan United Mainland. Matanya benar-benar terbuka hari ini, dan dia akhirnya memahami teror sejati dari pembangkit tenaga listrik Low Comprehension Realm. Meskipun dia telah menerima Connor sebagai gurunya karena motif tersembunyi dan tidak benar-benar menganggapnya sebagai gurunya, sekarang dia merasa hormat kepada orang tua ini yang bersedia mengajarinya pengetahuan yang tak ternilai ini atau siapa yang tahu berapa lama baginya untuk memperolehnya sendiri. Meskipun dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakan probe jiwa pada ahli alam pemahaman hukum, dia tidak berani melakukannya meskipun dia memilikinya karena orang-orang hebat ini memiliki mertua yang berprestasi tinggi sehingga mereka dapat melihatnya, terutama para ahli seperti Connor dengan persepsi jiwa yang sangat tinggi. Namun, dia berterima kasih kepada Connor dan membungkuk dari dalam hatinya, terima kasih atas keraguanku yang jelas, Tuan. Nada bicara Connor sedikit berbeda dari nada bicara Leroy, yang tidak dapat dia pahami saat ini. Namun dia tetap merasa puas dan hangat di hatinya, memiliki seorang murid bukanlah perasaan yang buruk. Bab 1010 Ketidaksempurnaan berarti kematian. Melihat ekspresi Leroy yang sungguh-sungguh, Connor merasa lebih termotivasi dan segera melanjutkan pelajarannya. Sekarang setelah kita menyelesaikan hal-hal yang rumit, aku akan menunjukkan 3 level pertama dari seni panahan Death Striker, jadi perhatikan baik-baik, aku hanya akan menunjukkannya sekali. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya setelah pameranku. Setelah itu, di tangan kiri Connor, sebuah busur emas yang indah muncul, yang berukuran 6 kaki dan melengkung dengan tali merah tua. Ada ukiran naga banjir perak yang indah dan jelas melingkari busur yang licin itu, dan jika seseorang melihat dengan saksama, ada rune kecil yang terukir pada sisik naga itu. Busur ini memancarkan aura yang kuat dan agung, dan saat Connor mengeluarkannya, mata berbinar karena dia dapat dengan mudah menebak bahwa busur ini adalah harta karun kelas 8. Connor tampak senang melihat ekspresi kagum Leroy dan dengan lembut meremas busur perak itu dan berkata, ini adalah Dragon Sundering Bolt, harta warisan klanku dan satu-satunya. Ini adalah busur terkuat di seluruh Sky Heart Lines yang bahkan ditakuti oleh orang-orang tua itu. Jika suatu hari kau dapat melampauiku dalam memanah, aku akan memberikan busur ini kepadamu karena hanya pemanah terkuat yang layak mendapatkan Dragon Sundering Bolt. Sekarang, perhatikan baik-baik, 3 level pertama dari Death Striker Archery Art disebut Arrow Marker, Mind Draw, dan Roaming Shot. Begitu Anda menguasai penanda anak panah, Anda akan dapat menembakkan anak panah tepat di tempat yang dapat dilihat oleh pupil Anda dengan akurasi 100%. Biasanya,
Mata dan anak panah seorang pemanah tidak akan pernah sepenuhnya sinkron karena kita menggunakan mata untuk memilih target dan tangan untuk memegang busur lalu menarik anak panah. Ada 4 anggota tubuh yang bekerja sama hanya untuk menembakkan anak panah, dan inilah mengapa memanah sangat sulit dikuasai. Oleh karena itu, ini adalah profesi yang terlalu diremehkan, dan sangat sedikit yang punya nyali untuk mempelajarinya. Akurasi anak panah seorang pemanah dan sinkronisasi dengan tubuhnya akan berada di kisaran 70 hingga 80%, seorang kultivator dapat meningkatkannya lebih jauh hingga sekitar 90 hingga 96%, dan dengan indera bela diri dan indera jiwa kita, sinkronisasi dapat ditingkatkan lebih jauh hingga 98% hingga 99% tetapi tidak akan pernah 100% karena ada terlalu banyak faktor yang terlibat. Karena jika Anda meningkatkan jarak dan seseorang tidak berada dalam jangkauan indera jiwa Anda harus mengandalkan mata dan persepsi Anda, dan faktor ini dapat sangat mengurangi sinkronisasi, sehingga memengaruhi akurasi. Namun dengan arrow marker, Anda akan belajar mengendalikan ki Anda hingga ke puncak, yang juga akan memungkinkan Anda untuk menggabungkan penglihatan dan ki Anda bersama-sama. Setelah Anda mencapai hasil ini, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang akurasi, dan Anda bahkan dapat menembakkan anak panah sambil bergerak selama Anda dapat melihat target Anda. Ini juga membawaku pada mind draw, yang hanya bisa dipelajari setelah kau bisa menembak targetmu dalam sedetik setelah kau melihatnya karena mind draw adalah metode menggambar cepat yang juga mencakup dan memperbaiki masalah lain seorang pemanah menggambar. Diperbarui dari novel Bin C. Om. Lebah ki ungu itu sangat mirip dengan kehidupan nyata, dan untuk membuatnya, seseorang membutuhkan tingkat kendali yang ekstrim dan tepat atas ki mereka. Lebah itu kemudian tiba-tiba mengepakkan sayap jasmaninya, dan dengan kecepatan secepat kilat, ia mulai berdengung. Setelah membuat target, Connor menarik tali busur perak dan anak panah ungu jasmani terwujud, dan itu sama sekali tidak memiliki aura, itu seperti anak panah biasa. Pada saat ini, mata Connor mulai mengikuti gerakan lebah dengan kecepatan secepat kilat, dan saat ia memprediksi gerakannya, kepala anak panah ki tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan yang mengerikan. Di bawah ekspresi serius S, Connor bergerak, tetapi itu sangat cepat sehingga bahkan dengan persepsi S yang mengerikan, ia hanya melihat seekor ungu garis, dan itu seperti tangan Connor bahkan tidak pernah bergeming dari tempatnya. Namun, anak panah di busur sudah ditembakkan, dan yang mengkhawatirkan, berubah menjadi garis ungu. Seperti tali yang lincah, ia mulai bergerak di udara tepat di tempat lebah itu bergerak, dan setelah berputar 3 kali, akhirnya mengenai lebah di antara kepalanya dengan akurasi yang sempurna. Sebuah suara kecil terdengar, dan lebah dan anak panah berubah menjadi partikel ungu seperti kembang api. Meskipun S tidak dapat melihat mind draw, ia jelas melihat apa yang terjadi setelahnya, dan ia harus mengakui, Connor mungkin adalah kutukan keberadaan seperti dirinya, yang bergantung pada keterampilan gerakan cepatnya untuk melarikan diri. Jika Connor menggunakan orbit intennya, S tidak yakin bahwa ia dapat menghindari anak panahnya. Pada saat ini, Connor menatap S dan, dengan sedikit kesombongan tersembunyi di matanya yang serius, berkata, apakah kau melihatnya dengan jelas, nak? Jika tidak, maka aku khawatir aku tidak bisa bergerak lebih lambat dari ini. S terdiam cukup lama karena imajinasi ahli Connor langsung hancur berantakan, orang ini jelas-jelas sedang pamer.